laju kasus demam berdarah denggi atau DPD di Indonesia meningkat lebih dari 2 kali lipat pada Maret 2024 bila dibandingkan pada periode yang sama. Data Kementerian Kesehatan mencatat sampai minggu ke-17 di tahun 2024, ada 88.593 kasus DPD di Indonesia dengan angka kematian sebanyak 621 yang semula berkisar di angka 15.977 kasus. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Ekonomi Solo. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit DBD. Selamat pagi Ibu Dila dan Ibu Meli. Terima kasih sudah hadir ya. Perkenalkan, saya Sunarti dan rekan saya Septerina. Di sini kami akan berbagi informasi tentang DBD. Di sini juga kami sudah siapkan leaflet. Leaflet ini saya akan bagikan kepada Ibu Li supaya kita pelajari bersama. Wah, terima kasih Sus. Kebetulan sekali saya ingin tahu tentang penyakit DBD ini dikarenakan tetangga saya juga kemarin sempat kena penyakit DBD. Iya, saya juga khawatir karena anak saya ini sering main di luar. Nah, kekhawatiran ibu-ibu sangat wajar. Itu justru alasan kita perlu paham betul tentang DBD. Mari kita mulai. Coba ibu-ibu lihat di bagian atas leaflet. DBD atau demam berdarah Dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD dapat menyerang siapa saja dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan cepat. Oh, jadi bukan menular dari orang ke orang ya, Sus? Betul sekali, Bila. Ini penting, DBD tidak bisa menular langsung antar manusia, hanya bisa menular kalau kita digigit nyamuk yang sudah darah penderita DBD. Kalau boleh tahu, nyamuknya itu aktifnya kapan aja ya, Sis? Nyamuk ini aktif di pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10 dan sore hari sekitar jam 3 sampai jam 5. Jadi di jam-jam itu kita perlu waspada terutama untuk anak-anak. Sekarang kita lihat di bagian gejala ya Bu. DBD punya 3 fase. Fase pertama, hari ke-1 sampai ke-3, penderita akan demam tinggi mendadak bisa sampai 40 derajat Celcius, disertai nyeri kepala, nyeri otot, mual dan muncul bintik merah di kulit. Berarti gejalanya mirip dengan flu ya, Sis? Iya Ibu, makanya salah diartikan. Tapi yang paling kita waspadai adalah fase kedua, hari keempat dan hari kelima. Di fase ini justru demam mulai turun, tapi ini fase paling berbahaya karena trombosit terus menurun. Kalau sudah di fase itu, kita harus gimana ya, Sis? Segera dibawa ke rumah sakit. Apalagi kalau muncul tanda bahaya seperti muntah darah, BAB berwarna hitam, atau penderita mulai lemas dan kesadaran menurun. Jangan ditunggu-tunggu ya Bu. Nah, ini bagian yang paling penting. Cara mencegah DBD. Ada program 316 dari Kemenkes. Yang pertama adalah menguras seperti menguras bak mandi, ember, tempayan. Harus dikuras minimal seminggu sekali. Oh, Sus, saya biasanya seminggu 2 kali. Itu cukup kan, Sus? Bagus sekali Bu Dila, itu sangat bagus. M kedua adalah menutup, seperti menutup semua wadah penampung air, ditutup rapat supaya nyamuk tidak bisa bertelur di sana. Dan M ketiga adalah mendaur ulang barang yang bekas yang menampung air seperti kaleng, botol, atau ban bekas. Kalau tidak dipakai, buang atau kubur saja. Tadi kan dijelaskan ada 3 M, menutup, mengubur, dan menguras. Kalau untuk fungsi itu seperti apa ya, Sus? Terusnya banyak Bu Meli, pakai lusian anti nyamuk, pasang kaca jendela, pelihara ikan pemakan jentik seperti ikan cupang, atau tanaman-tanaman seperti serai di sekitar rumah. Semuanya bisa membantu untuk mengusir nyamuk. Jadi Ibu Dila dan Ibu Meli, kalau anggota keluarga yang terkena DBD, lihat di leaflet bagian ini. Yang pertama, istirahat total. Kedua, minum air putih yang banyak, minimal 8-10 gelas sehari. Boleh tambah jus jambu merah atau air kelapa. Oh iya, Sus, kalau demam boleh dikasih obat ke, Sus? Boleh, tapi hanya paracetamol saja. Yang tidak boleh sama sekali adalah aspirin atau ibuprofen karena bisa memperparah perdarahan. Ini sering banyak orang salah kaprah.
kalau misalnya ada yang kena, terus kalau misalnya fogging itu boleh nggak sus? Baik, Bu Meli, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa, tidak membasmi jentiknya. Jadi fogging saja tidak cukup. PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M plus jauh lebih efektif dan harus tetap dilakukan ya Bu Meli. Baik ibu-ibu, itu tadi inti dari materi DPD kita hari ini. Leaflet yang sudah ibu pegang bisa dibawa pulang sebagai pengingat ya Bu. Bisa juga dibagikan kepada anggota keluarga atau tetangga di rumah. Terima kasih banyak ya Sus, sekarang saya jadi paham, nanti saya akan menerapkannya. Iya, saya juga. Jadi nanti saya mau kasih tahu ke keluarga untuk melakukan yang tadi sudah suster kasih tahu ke kita. Wah, senang sekali mendengarnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Ibu Meli dan Ibu Gila menghubungi puskesmas terdekat atau di nomor 119 hotline dan ekstensi 8. Ingat ya Bu, jangan tunggu ada kasus dulu baru bergerak. 3M+ kita lakukan setiap minggu. Baik Sus, terima kasih.